Sobat Kairos yang kekasih di dalam Yesus Kristus, nats kita hari ini tertulis di dalam Amsal 28 ayat 27 yang mengatakan, "Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki." Allah akan memelihara orang yang membantu orang yang miskin dan kekurangan. Berkat-berkat Allah melimpah atas mereka yang memberi untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani bagi orang lain. Dalam berbagai cara, Allah mengungkapkan perhatian besar bagi orang miskin yang berkekurangan dan yang tertindas. Tuhan Allah juga memperjuangkan kaum miskin dan kekurangan dengan mengatakan bahwa Dia sebagai tempat perlindungan mereka, memberi pertolongan kepada mereka, dan akan selalu memelihara mereka. Ketika Allah menyatakan Tauratnya kepada bangsa Israel, Dia menyediakan berbagai cara untuk menghapus kemiskinan di antara mereka. Allah menyatakan tujuan keseluruhannya bagi mereka sebagai berikut. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Kita bisa lihat dari Ulangan 15 ayat 4. Jadi di dalam Tauratnya Allah melarang hal membungakan uang yang dipinjamkan kepada orang miskin. Jikalau orang miskin memberikan suatu jaminan sebagai gadaian bagi pinjamannya, seperti misalnya jubahnya atau mungkin ada barang-barang lain, perhiasan, maka orang yang meminjamkan uang itu harus mengembalikan jubahnya, emasnya atau jaminan itu sebelum matahari terbenam. Jikalau orang miskin bekerja untuk orang kaya, dia harus menerima bayarannya setiap hari sehingga dapat dipergunakan untuk membeli makanannya untuk dirinya dan keluarganya. Sepanjang masa panen, gandum yang rontok harus ditinggalkan sehingga dapat dikumpulkan oleh orang miskin untuk makanan mereka. Dan yang paling penting, tentang keadilan tidak boleh pilih kasih. Baik orang kaya maupun orang miskin tidak boleh menerima sikap pilih kasih di pengadilan. Demikian cara Allah untuk melindungi orang miskin dari pemerasan oleh orang-orang yang berharta dan menjamin keadilan untuk mereka. Sayang sekali orang Israel tidak selalu menaati hukum-hukum ini. Sebaliknya banyak orang kaya menarik keuntungan dari orang miskin dan menambah kesengsaraan mereka. Karena perbuatan-perbuatan itu, maka melalui para nabi, Tuhan mengucapkan kata-kata hukuman yang keras terhadap orang-orang Israel yang kaya. Sobat Kairos yang kekasih, kita tidak akan menjadi miskin karena kita memberi. Justru dengan memberi menunjukkan bahwa kita hidup dalam kelimpahan. Kita pun tidak akan rugi jika kita memberi kepada orang lain. Malahan, ketika kita memberkati orang lain, Tuhan akan memelihara hidup kita. Saat kita memperhatikan kebutuhan orang lain, percayalah, Tuhan akan mengambil alih kesulitan yang kita alami. Mengapa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk membiasakan diri memberi? Itu adalah demi kepentingan kita sendiri juga. Karena ketika kita memberkati orang lain karena pemberian kita, maka kita juga akan diberkati. Semakin banyak kita diberkati Tuhan, kita dituntut untuk memberkati atau menolong orang lain lebih banyak lagi. Jadi kita yang sudah diberkati Tuhan dengan kelebihan, memiliki tanggung jawab yang semakin besar di hadapan Tuhan. Seperti
yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35c yang mengatakan adalah lebih baik menerima daripada memberi. Oleh karena itu mari kita budayakan atau kita membiasakan diri untuk lebih banyak memberi daripada menerima, agar banyak orang-orang yang diberkati Tuhan melalui pemberian kita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Amin.